Halo Tribuners, kali ini Superskor akan membahas terkait awal mula posisi Indonesia dibatalkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 hingga sanksi. Tak hanya itu, Superskor juga akan membahas situasi terkini di mana terkait kesiapan Indonesia jika ditunjuk FIFA jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Oke Tribuners, Superskor akan bahas satu persatu. Berawal dari para biang kerok yang menolak kehadiran timnas Israel datang ke Indonesia. Ada dua sosok yang saat itu gencar dikritik warganet. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Sedikit informasi dikutip dari tribunnews.com, Ganjar menolak Israel tampil di Jawa Tengah, tepatnya di Stadion Manahan, Surakarta. Sedangkan Iwayan Koster mengeluarkan surat penolakan terhadap Israel, melarang bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Setelah beberapa penolakan tersebut, FIFA memutuskan menunda drawing yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Lalu muncullah edaran kabar terkait FIFA telah mengirim surat ke pihak Indonesia. Kabar Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 kemungkinan besar terjadi. Pasalnya, dua sosok sebelumnya yang gencar memberi pendapat penolakan Israel. Setelah mendengar beberapa penolakan dan kabar batalnya jadi tuan rumah, Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia mengutus Erick Thohir untuk menemui FIFA demi mencari solusi terbaik terkait posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tetap dilangsungkan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Jokowi memastikan jika Indonesia memegang teguh prinsip dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Jika dalam urusan Piala Dunia U20, Indonesia sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia jika FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggota. Sehingga jangan mencampur adukan urusan olahraga dengan urusan politik. Dengan tegas Jokowi mengatakan, jika keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia. Jika dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan pasca pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada Rabu 29 Maret 2023 di Doha, Qatar. Hasilnya adalah Indonesia resmi batal menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 2023. Gianni Infantino memberikan alasan terkait pembatalan Indonesia jadi tuan rumah. Sedangkan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun juga menegaskan jika ia sudah berjuang secara maksimal. Dan alasan FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah adalah terkait kondisi terkini Indonesia yang dinilai tidak kondusif. Erick Thohir menyampaikan jika keputusan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia tidak bisa ditolak. Kemudian turunlah surat resmi FIFA kepada Indonesia terkait batalnya posisi sebagai tuan rumah. Jokowi kemudian meminta kepada Erick Thohir segera buat blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Jokowi di kawasan GBK Senayan pada Sabtu 1 April 2023. Dan Jokowi meminta kepada Erick untuk segera terbang ke Zurich untuk menyampaikan pesannya. Hal itu kemungkinan terkait agar Indonesia terhindar dari sanksi FIFA. Sebelum berlanjut terkait sanksi, kita bahas beberapa penolakan media Palestina terkait posisi tuan rumah Indonesia. Media Palestina ramai-ramai menyoroti keputusan FIFA terkait pencopotan posisi tuan rumah. Sebelumnya FIFA resmi umumkan pembatalan status tuan rumah karena situasi terkini di Indonesia. Jika diingat-ingat, sebelum putusan resmi tersebut memang Indonesia juga sedang ramai-ramainya menolak timnas Israel tampil di Piala Dunia. Mendengar hal tersebut, sejumlah media Palestina pun ramai-ramai bereaksi atas keputusan FIFA tersebut pada Kamis 29 Maret 2023. Seperti contoh, media Man News menuliskan artikel berjudul
FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia karena menolak partisipasi Israel. Media tersebut juga memberitahukan potensi sanksi FIFA kepada PSSI. Tak ketinggalan media lain yaitu Watan juga memberikan pandangan serupa terkait hal tersebut. Mereka menulis laporan dengan judul "Karena Ribut Masalah Pendudukan, Hak Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 Dicabut." Media Palestina Raya pun juga memberitakan hal serupa. Raya menyoroti masalah politik atas keberatan sejumlah pihak terhadap timnas Israel. Itulah yang melatar belakangi keputusan FIFA untuk Indonesia. Raya juga mengutip pernyataan dari legenda timnas Mesir Mohamed Abu Trika. Kutipannya adalah, jika FIFA tidak malu lakukan apapun yang diinginkan, penduduk Zionis adalah epidemi dunia yang harus diboikot. Lebih lanjut, ia berujar jika standar ganda masih berlaku di FIFA dan itu tidaklah mengherankan. Kantor berita Palestina Wafa juga memuat statement resmi Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina seusai FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Statement tersebut berisi, walaupun percaya jika olahraga dan politik harus dipisahkan, akan tetapi sulit untuk menutup mata dengan mengesampingkan demokrasi. Sama seperti pernyataan Abu Trika, Wafa juga menyoroti praktik standar ganda FIFA kepada Israel. Menurutnya, FIFA memutuskan menghukum pihak yang berdiri bersama korban ketimbang menghukum pelakunya. Dan hingga waktu itu seluruh komponen di Indonesia menunggu dengan harap-harap cemas terkait tindakan selanjutnya IBAS batal jadi tuan rumah. Pastinya adalah terkait sanksi. Seperti yang semua ketahui, sanksi tersebut akhirnya turun dan hasilnya Indonesia lolos dari sanksi berat alias kartu merah dari FIFA. Erick Thohir sebut jika FIFA hanya memberikan kartu kuning kepada Indonesia. Lalu apakah arti sebenarnya dari kartu kuning yang dimaksud Ketua Umum PSSI tersebut? Berikut penjelasannya. Sebelum itu, Erick Thohir kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan Gianni Infantino, menyusul terkait pemberian kabar selanjutnya dari hasil pertemuan pertama di Qatar. Dari hasil pertemuannya, Erick Thohir mengistilahkan FIFA hanya memberikan kartu kuning, bukan kartu merah atas dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan kartu kuning yang dimaksud adalah hanya pemberian sanksi administrasi. Hal tersebut dijelaskan dalam laman resmi FIFA terkait sanksi bagi Indonesia pada Kamis 6 April 2023. Indonesia dinyatakan tetap menjadi bagian dari FIFA dengan segala hak dan melekat sebagai anggota. Hanya saja PSSI akan menerima hukuman berupa pembekuan dana dari FIFA bertajuk FIFA Forward. Dana tersebut lazimnya digunakan oleh para anggota FIFA untuk keperluan operasional mereka. Tapi perlu diketahui sebelumnya, sebenarnya apa sanksi FIFA kepada Indonesia dan apa yang disebut FIFA Forward 3.0. Dikutip dari laman resmi FIFA, sanksi administrasi yang diterima Indonesia berupa pembekuan dana forward. Tapi belum ada kepastian sampai kapan Indonesia tidak menerima dana tersebut. Dalam situs resmi PSSI, arti dana forward adalah bentuk bantuan yang diberikan FIFA untuk keperluan operasional federasi. Dan dana tersebut digunakan untuk memajukan sepak bola masing-masing anggota. FIFA mengemas bantuan itu dengan nama program FIFA Forward. Dalam rilis FIFA terakhir, program Forward sudah sampai jilid ketiga alias FIFA Forward 3.0. Setidaknya ada 3 hal yang difokuskan dalam program FIFA Forward kali ini. Antara lain, peningkatan investasi dalam pengembangan sepak bola, dampak yang muncul dari pengembangan sepak bola, dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan semua dana digunakan secara penuh tanggung jawab. Artinya FIFA akan memberikan anggotanya sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat untuk operasional dan pengembangan sepak bola mereka. Ada pula tambahan 3 juta dolar Amerika Serikat untuk merancang proyek jangka panjang sepak bola anggota FIFA. Lalu tambahan 1,2 juta dolar Amerika Serikat
untuk pembelian perlengkapan untuk federasi sepak bola. Sehingga terkait pembekuan dana forward tersebut, PSSI akan terancam kehilangan bantuan 9,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 140 miliar rupiah. Terakhir kali Indonesia menerima bantuan FIFA untuk membangun training camp senilai 5,6 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 86,5 miliar rupiah pada awal Maret 2023. Dan bisa saja terjadi FIFA tak lagi menyetorkan dana forward lainnya untuk Indonesia sebab buntut gagalnya Piala Dunia U20 digelar di tanah air. Tapi pada akhir pernyataan FIFA menegaskan akan terus memberi bantuan untuk transformasi sepak bola Indonesia jika diperlukan. Lalu apakah dampak dari pembekuan FIFA Forward tersebut? Dampaknya adalah sementara waktu Indonesia tidak bisa diikutkan ke dalam program FIFA Forward 3.0 terlebih dahulu. Artinya bantuan dana untuk Indonesia di-stop untuk sementara waktu. Dan hukuman itu berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari FIFA kepada Indonesia. Tapi walaupun begitu, semua patut bersyukur jika Indonesia tak jadi disangsi berat oleh FIFA. Hingga pada akhirnya Timnas U22 Indonesia aman main di SEA Games 2023. Erick Thohir pun juga telah memastikan terkait hal tersebut. Sesuai jadwal, SEA Games 2023 akan bergulir di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Adapun cabang olahraga sepak bola di SEA Games dimulai sejak 29 April hingga 17 Mei 2023. Sebagai informasi, Timnas U22 Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Tapi ada berita lain di mana Peru juga batal gelar ajang Piala Dunia, tepatnya Piala Dunia U17 2023. Seolah senasib dengan Indonesia, Peru juga batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan FIFA bakal tunjuk tuan rumah baru. Diketahui FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U17 dari Peru karena alasan permasalahan infrastruktur. Peru dinilai tidak siap melengkapi infrastruktur untuk kebutuhan turnamen. Tapi sama halnya Piala Dunia U20, FIFA ingin pelaksanaan Piala Dunia U17 juga sesuai dengan rencana awal. Jadwal Piala Dunia U17 sendiri mulai dihelat pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dalam keterangan resmi FIFA dan setelah berdiskusi dengan Federasi Sepak Bola Peru, FIFA resmi cabut status tuan rumah. Hal itu berkaitan erat dengan proses pengerjaan infrastruktur pasca alami musibah gempa dan banyak bangunan yang rusak parah. Sebagai informasi, gempa berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Ekuador Selatan dan Peru Utara pada Sabtu 18 Maret 2023. Dan kerusakan infrastrukturlah yang menjadi faktor kuat batalnya Peru jadi tuan rumah. Hal itu karena pemerintah Peru mengalihkan dana persiapan Piala Dunia U17 untuk perbaikan. Sejalan dengan hal itu, FIFA segera menunjuk tuan rumah baru. Hingga saat ini belum ada kandidat kuat yang mengajukan diri, hanya saja Indonesia santer diberitakan berpeluang merebut hak Peru pasca batalnya gelar Piala Dunia U20. Walaupun senasib, tapi ada perbedaan terkait surat resmi yang dikirim FIFA untuk Indonesia dengan dari FIFA untuk Peru. Sebelumnya Indonesia resmi dicopot status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret 2023. Setelah itu FIFA memutuskan jika Peru dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Senin 3 April 2023. Dalam pernyataan pencopotan tuan rumah tersebut, isi surat yang dikirim FIFA kepada Peru dan Indonesia memiliki perbedaan. Pertama, alasan Peru lebih jelas ketimbang alasan Indonesia. FIFA secara gamblang menjelaskan jika pencabutan status Peru sebagai tuan rumah dilakukan karena adanya masalah infrastruktur. Sedangkan saat status Indonesia dicabut sebagai tuan rumah, FIFA tak menjelaskan detail terkait alasannya.
FIFA tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud situasi terkini, tapi situasi itu disinyalir berhubungan dengan polemik timnas Israel. Perbedaan kedua adalah kala itu Indonesia berpotensi menerima sanksi FIFA, sedangkan Peru tidak. Dan pada akhirnya semua mengetahui memang FIFA hanya mensanksi jika administrasi Indonesia dibekukan. Tapi di sisi lain FIFA tak menyinggung terkait sanksi kepada Peru seusai batal menjadi tuan rumah. Dan berita terbaru jika Peru resmi batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, apakah Indonesia siap menggantikannya? Anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Endri Irawan, telah menjawab pernyataan tersebut. Endri mengatakan jika Indonesia siap jika ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Diketahui Peru batal menjadi tuan rumah karena persoalan infrastruktur. Tapi jika infrastruktur yang dijadikan tolak ukur, Endri Irawan menyebut jika Indonesia sudah siap. Tapi masalahnya hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai peluang Indonesia menjadi tuan rumah pengganti Piala Dunia U17 2023 dari Peru. Sehingga dari alur perjalanan Indonesia yang siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dengan mempersiapkan segalanya dengan kucuran dana yang tidak sedikit. Dan hingga pada akhirnya posisi tuan rumah tersebut dicabut dan Indonesia gagal gelar Piala Dunia U20 2023. Sanksi yang diterima pun akhirnya turun dan bisa disyukuri jika FIFA hanya membekukan dana kepada Indonesia. Hingga pada akhirnya para pemain sepak bola Indonesia bisa kembali leluasa bermain di ajang apapun dan dimanapun. Muncullah berita setara di mana posisi Peru juga dibatalkan terkait tuan rumah. Indonesia pun digadang-gadang akan dipilih menjadi pengganti Peru. Tapi nyatanya hingga saat ini belum ada kabar terkait hal tersebut. Patut kita nantikan apakah benar Indonesia akan siap menggelar Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Dan itulah Tribuners hasil rangkuman Superskor terkait masa depan Indonesia yang gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pelajaran yang dapat kita semua ambil adalah yang paling penting. Jangan mencampur adukan masalah politik dengan ajang olahraga. Dan kali ini terkhusus di dalam ajang olahraga sepak bola. Selain itu terkait konsistensi semua pihak yang awalnya menyanggupi tapi endingnya menolak. Lalu terkait ke depannya, semoga sepak bola Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik dalam hal prestasi. Semoga ranking dunia FIFA Timnas Indonesia bisa dikatrol dengan adanya kode sanksi yang tidak terlalu berat untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.